Shalom, my old friend around the world, and invite you a fellowship with Jesus this morning. And I would like to share with you how we should prepare our faith. And I want to remind you all how to rebuild our faith in facing of the coming of Jesus, the second coming of Jesus. Hallelujah. I also will talk with you all friend, my Batak tribes and all friend in Jesus, included orang Indonesia, and I will share with you how we should prepare ourselves in faith and in our understanding about how Jesus loves us. Hallelujah. We have a song first. We have a song first. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. We have a prayer. Our lovely Father in heaven, in Jesus' name, our lovely Savior, we thank you for this morning. We may have a fellowship with you as your children, as your creation, and you redeem us from our sin. You have redeemed us. From all our trouble, from all our sickness, and the old things, and from the old thing we can have a solution. Lord God, in Jesus' name, by your Spirit lead us to receive how we should prepare ourselves in the second coming of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih sayang-Mu, kebaikan yang telah datang kepada kami, menjadi penebus kami dari dosa-dosa kami, penebus kami dari segala kesalahan kami, penebus kami dari segala sakit penyakit dan semua masalah di mana kami tidak bisa keluar dari sana. Engkaulah pelepas kami, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara, mengingat hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang penuh dengan kesusahan dan kesukaran. Mungkin manusia masih cukup dengan makanan, tetapi kebutuhan manusia akan bagaimana seharusnya menjadi manusia sejati itu sangat sulit didapatkan orang. Bukan karena itu tidak ada, melainkan karena orang ditutupi oleh satu kebenaran palsu. Banyak orang tidak menemukan kebenaran itu karena terlalu banyak kebenaran palsu. So many people didn't see The true truth because there is the false truth that prepared by the world. Dunia ini mempersiapkan kebenaran palsu, dipakai oleh setan untuk menjalankan misinya, di mana iblis juga mengajarkan agama-agama, iblis juga mengajarkan ajaran-ajaran gereja, tidak peduli
sebaik apa gereja itu secara duniawi, secara hukum, secara legal. Tetapi persoalannya adalah bagaimanakah kita mengenal kebenaran yang sejati. Yesus sering sekali menjelaskan kepada murid-muridnya itu bagaimana mereka harus mengenal Dia. Sampai pada posisi tertentu, sebegitu lamanya murid-murid itu mengenali Yesus, pernah ada kejadian di mana murid-murid itu, salah satu di antara mereka adalah Filipus, bertanya, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami siapakah Bapa itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Yesus memang mempersalahkan Filipus soal itu karena ternyata murid-murid itu sebegitu lama bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. The disciple didn't see Jesus in his own truth because sometimes there is an evidence That while Philip asked Jesus, show us who is the Father. But Jesus replied him, and Jesus said to him, so long you are with me, Philip. So long you be with me, Philip, but you don't know me. Sudah begitu lama aku bersama dengan engkau, Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Ngasong nililing na, rapaw dotto Filipus, alay laos so ditanda hodoa. From this case we see that we should know Jesus better, more and more. Dari sini kita perlu melihat bahwa kita perlu mengenali Yesus lebih lagi. Saya sedang banyak berbicara akhir-akhir ini tentang siapa Yesus. Hanya jika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah itu. Karena di dalam Alkitab dikatakan, Yesus adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Ya. Jadi Yesus do hadirion ni debatai sendiri. Rumang ni debata sendiri Yesus do. Gudang do mana mengajarkan bahwa adong tolu debata nomor sada, ima debata si tolu sada nina, debata ama, debata anak, debata tonti porbadia. Tutudo tersurat hatai di Alkitab di Bibeli, debata ama, debata anak, debata tonti porbadia. Nah dong tersurat di si ama, anak, tonti porbadia. Ya amaon muncul monsian istilah na parjolo ima ditik kinaro debata marsuru si Musa palu ako bangsa Israel sian harajaon ni Misir sian harajaon ni si Firaun raja Parao nina debata tu si Musa dok tu si Firaun ni dok tu raja Parao i anakku do Israeli anakku siak kangan anak hasudung aku anakku siak kangan sian ima parjolo hata taringo tu debatai ama. Debatai amat tado debata. Saluhut ha debatao ni amat tado. Jadi sebetulnya tang nadong debata ama, debata anak, debata to di perbadian tuduh halakon. Marsada manin na debata. Debit ya. Diajarkan bahwa ada tiga Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tidak betul. Yang benar adalah Allah itu telah hadir mengasihi kita sebagai Bapa. Lalu Allah itu telah datang menjadi manusia yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang sama datang melalui rohnya, itulah Roh Kudus. Jangan pengertian kita tentang Allah itu menjadi tiga. Seperti yang disindir oleh orang-orang di luar dari yang mengerti. Termasuk di internet Kristen sendiri. Para profesor teologi, doktor teologi. Sebegitu bangganya mengatakan ada nih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Padahal sebenarnya Allah itulah datang dan berperan sebagai Bapa kita. Dan datang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 tambah 14. Sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 sampai 14. Jangan dipotong-potong sehingga disingkirkan kealahan Yesus itu hanya di posisi ayat 14 dan memisahkannya dari ayat 1. Nah, saudara-saudara, itulah permainan-permainan yang diperlakukan oleh setan di dalam gereja, di mana gereja tidak dijamin menjadi benar ajarannya. Sekali lagi saya mengatakan gereja tidak bisa dijamin menjadi benar ajarannya. Church, there's no guarantee that church should teach the truth. Tidak ada jaminan bahwa gereja itu mengajarkan ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu hanya disampaikan oleh Yesus sendiri. Lain dari yang Yesus ajarkan adalah ajaran yang tidak benar. Mengapa gereja banyak menjadi batu sandungan, orang Kristen menjadi banyak batu sandungan, tidak diakui oleh orang-orang lain, menjadi berkat, menjadi kebenaran, oleh karena ke dalam gereja itu banyak ajaran-ajaran yang bodoh.
karena dipengaruhi oleh kekuasaan Roma, sang penjajah Israel itu. Jadi kerajaan Roma sejak semula telah menjajah kerajaan Israel, di mana kepada Israel lah Allah pertama menghadirkan diri, termasuk kepada Musa dan para nabi yang lainnya. Nah, manusia tersandung di dalam ajaran agama-agama itu karena manusia berperan, dipakai oleh setan dengan kecongkatan manusia itu. Manusia itu merasa pintar, merasa mengerti, merasa berpendidikan, padahal semuanya itu tidak bisa menjamin kebenaran. Nah, kembali kepada posisi dasar kita memulai pertemuan ini adalah bahwa kita memerlukan pengenalan akan Yesus. Ada banyak orang berkecimpung di dalam dunia teologi, berkecimpung dalam dunia gereja dan dunia pelayanan, tetapi kesadaran yang paling tulus, upaya teguh untuk mencermati dengan hati yang terbuka siapa Yesus, mereka tidak lakukan. Karena apa? Mereka terfokus dengan kepentingan-kepentingan. Apakah itu kepentingan yang kesannya seturut dengan hukum dan sipil etika? Kita melihat di sana kebenaran-kebenaran palsu sekarang dilakukan oleh setan itu melalui sipil etika. Nah, seolah-olah kalau sudah etika itu diperdalam dan ditradisikan, cara berdoanya bengong-bengong, cara bernyanyinya tidak bisa bergerak, atau cara bernyanyi harus berjingkrak-jingkrak, semuanya itu dikira orang menjadi salah satu cara yang mumpuni. All people be going astray because in their thoughts there is a method how to see Jesus. As if there's the method how to remain the faith and the truth just by one method. Method never enough. Method only a business. So, how is it to understand? We know that Jesus is alive. Kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Sampai sekarang, Yesus itu ada di dalam dunia roh, di mana rohnya itu berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Itulah yang mengontrol hati manusia, sehingga manusia itu masih tidak melakukan sekehendak bebasnya setan. Saudara-saudara, dengan kepintaran manusia sekarang, dengan kekuatan teknologi yang dimiliki orang-orang di berbagai belahan dunia, sebenarnya sudah begitu mudah bumi ini terbakar dan binasa. Sebenarnya sudah begitu mudah bumi ini masuk di dalam jurang peperangan yang melampaui kesadisan perang-perang masa lalu. Tetapi Tuhan masih mengontrol, tetap masih pegang kendali. Tetapi disengajanya oleh Tuhan supaya kita sambil bersiap diri mencari kebenaran yang sejati itu. Bukan kebenaran agama, bukan kebenaran gereja, bukan kebenaran yang hanya dilegalkan oleh badan hukum, oleh kementerian di dalam suatu negara. We need the church that only legal by Jesus Christ. Kita hanya memerlukan sebuah gereja yang legal oleh Yesus Kristus. Kalau legalitas kita hanya datang dari dunia ini, kita hanya mendapat upah dari dunia ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, bagaimana kita sekarang mengenal Yesus itu. Tidak cukup hanya dengan doa yang bersumber, doa yang dimotivasi oleh diri sendiri dan keinginan sendiri. Ada banyak pendeta-pendeta yang ingin membangun gereja paling besar di bumi. Tetapi bisa jadi ada di antara mereka yang hanya ingin melaksanakan apa yang menjadi ambisi mereka. Meskipun ambisi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika bukan itu yang menjadi tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. What's the destination that God wants us to be? How we should prepare, how we should build our motivations to reach some things, to reach one church program, included to collect the money, to collect those people, to collect any popularity. It's not guarantees us that we are a Christians. Apapun yang kita lakukan, kalau itu hanya dari keinginan kita sendiri, tanpa sungguh-sungguh dikendalikan oleh mainstreamnya roh Tuhan Yesus, maka itu bisa jadi menjadi hanya sebuah aliran perbuatan kesesatan. Sekarang kita memerlukan hati itu. Kita memerlukan ketulusan itu. Ada banyak sekali yang mengganggu ketulusan manusia sekarang ini,
yang mengganggu ketulusan hamba-hamba Tuhan sekarang ini, di mana mereka menganggap posisi daripada uang, posisi daripada aset, posisi daripada masa, dan posisi daripada kekuatan-kekuatan lain, keperkasaan duniawi, sepertinya sedang banyak dikejar. Tapi menjelang hari-hari Tuhan datang, kita memerlukan satu kemurnian mengenal Yesus, supaya hati kita menjadi murni dalam kebenaran itu. Apa yang dikehendaki oleh Yesus bukan malah berbanding terbalik dengan keberadaan Yesus. Ada orang mengajarkan secara literal, Yesus mati supaya kita hidup, Yesus miskin supaya kita kaya, Yesus disiksa supaya kita tidak tersiksa, dan sebagainya, filosofi keinginan daging itu. Tetapi sekarang yang sesungguhnya benar adalah supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dari memulai dipimpin oleh Roh Kudus, dan seterusnya dipimpin oleh Roh Kudus, semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau pada hari-hari pertama rintangan terhadap gereja itu besar, di mana gereja ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Selanjutnya pada hari-hari terakhir, betapa kita lebih memerlukan Roh Tuhan. Karena apa? Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah tantangan-tantangan yang memerlukan kekuatan ekstra dari Tuhan. The obstacle we face needs the extra power, the extra fullness of Holy Spirit, so that we may face all things, so that we may overcome all obstacle, over all hindrance, over all our faith enemy, included in church itself. Ada musuh-musuh iman kita termasuk di dalam intern gereja itu sendiri. Ada musuh-musuh iman kita termasuk di dalam kepalsuan-kepalsuan pengajaran. Bagaimana kita bisa lepas dari semuanya itu? Kita tidak bisa diselamatkan oleh manusia, oleh pendeta, oleh gereja besar, gereja yang punya aset besar, apalagi hanya gereja yang punya aset kecil. Kecuali karena keperkasaan Allah sendiri, di mana firman Tuhan mengatakan, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Penebusan dari orang-orang percaya itu dikukuhkan oleh kepenuhan mereka pada Roh Kudus yang membawa mereka kepada seluruh kebenaran. Alkitab menulis oleh ucapan Yesus sendiri, Roh Kudus akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi artinya, seluruh motivasi dari gereja mula-mula itu, seluruh keputusan-keputusan kebijakan mereka, sistem yang mereka terapkan itu di dalam gereja Kisah Para Rasul itu adalah sistem satu-satunya yang harus membuat kita mengenal bagaimana Yesus menghendaki gereja. Karena mereka, murid-murid itu, orang-orang percaya pada masa itu telah dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Setelah dimulai pada hari Pentakosta, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan dari tempat-tempat tinggi, seperti yang telah Yesus janjikan sebelum ia naik ke sorga. Sekarang banyak orang menjadi dingin tentang persekutuan dengan Roh Kudus. Banyak orang sibuk dengan program-program yang tidak lagi tulus. Meskipun kesannya memang program-program itu seperti menyenangkan manusia, seperti semarak menurut ukuran manusia, seperti mendatangkan popularitas, mendatangkan kebanggaan, dan berbagai hal dipamer-pamerkan seolah-olah itulah Yesusnya, itulah gereja Tuhan. Padahal sebenarnya tidak demikian, Bapak Ibu. We need the true Jesus. We need the true truth. We need the true teaching that the Bible shows us. Sebenarnya kita membutuhkan kesejatian kebenaran yang telah Alkitab tunjukkan. Kita tidak perlu mencari sebuah kebenaran baru lagi. Kita hanya perlu mengikuti kebenaran yang sudah ada di dalam Yesus dan di dalam gereja yang Yesus dirikan sendiri. Bukan gereja yang diwariskan secara badan hukum. Seperti yang diklaim banyak orang, gereja mereka adalah gereja pewaris. Karena suksesi kepemimpinan turun-temurun secara tradisional. Bohong itu semua, penipu kalian itu. Yang benar, Yesus itu datang di dalam Roh Kudus yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Omong kosong semua. Gereja-gereja yang mana bahkan gereja terlibat mendukung peperangan. Gereja terlibat mendukung pertempuran antar negara. Bagaimana itu gereja? Padahal gereja itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk menghidupkan semua orang, supaya tidak ada yang binasa pada hidup yang kekal. Saudara-saudara, sudah saatnya kita keluar dari gereja palsu itu, dari agama-agama palsu itu, dari ajaran-ajaran Tuhan yang palsu itu, di mana ada Tuhan di luar dari suatu kebenaran.
Di mana ada Tuhan yang diajarkan menjadi Tuhan pembenci. Di mana ada Tuhan yang diajarkan menjadi Tuhan yang bertindak tidak adil. Dan Tuhan itu katanya tetap maha kudus meskipun bertindak tidak adil. Kita hanya mengenal satu Tuhan yang maha adil, maha suci, maha pengasih. Dan yang terus menerus ada sampai sekarang. Banyak orang sangat beragama, tetapi mereka hanya berada di dalam agama-agama hafalan. Yang mereka tidak lagi menerima keberadaan Allah itu sendiri pada kekinian hidup mereka. Sekarang yang kita perlukan adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang hidup, yang berdasarkan Allah itu sendiri. Allah Elohim itu sendiri. Yang pertama disebut Adonai Elohim oleh para nabi di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, berhentilah mengharapkan kebenaran dari manusia. Berhentilah mengharapkan kebenaran dari agama-agama itu. Berhentilah mengharapkan kebenaran dari sebatas gereja-gereja yang punya ambisi itu. Kita memerlukan kebenaran yang mana dia adalah Yesus. The true God has come to the world to be our Savior. Allah yang sejati telah datang ke dunia ini menjadi penebus dan juru selamat kita. Tanpa kehilangan eksistensinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang memenuhi segala sesuatu dan lebih besar dari segala sesuatu. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mengenali Yesus. Mengenali Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.